Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 12, yaitu mengenai induksi elektromagnetik untuk part yang ketiga. Aplikasi induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator. Generator atau biasa disebut dengan dinamo adalah alat untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga flux magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam pada generator dan biasanya berfungsi sebagai keluaran tegangan. Sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak pada generator di dalam stator. Biasanya digunakan sebagai magnet induksi atau penginduksi. Besar GGL induksi pada generator, epsilon sama dengan epsilon maksimum sin omega T, di mana epsilon maksimum atau GGL maksimumnya itu sama dengan NBA omega. Berarti kalau kita masukkan epsilon maksimum atau GGL maksimumnya ke dalam persamaan epsilon atau GGL-nya, itu berarti sama dengan epsilonnya sama dengan atau GGL-nya sama dengan epsilon maksimum kita masukkan NBAW, kita ubah jadi NB kali A kali W, berarti epsilon sama dengan NBA omega sekali sin omega T, dimana epsilon itu adalah GGL induksi satuannya volt, kemudian epsilon maksimum adalah GGL maksimum satuannya volt, omega adalah kecepatan sudut satuan radian per sekon, N adalah jumlah lilitan, B induksi magnet satuannya Weber per meter kuadrat, A adalah luas kumparan satuannya meter kuadrat, dan T adalah waktu satuannya adalah sekon. Jenis-jenis generator itu ada dua. Yang pertama, generator arus bolak-balik atau generator AC. Generator AC memiliki dua buah cincin putar sehingga arus listrik yang timbul berupa arus bolak-balik atau arus AC. Jenis yang kedua itu generator arus searah atau generator DC. Generator DC memiliki satu buah cincin yang terbelah di tengahnya yang disebut dengan cincin belah atau kamutator. Dengan adanya kamutator ini, arus listrik yang ditimbulkan berupa arus searah atau arus DC. Bisa kita lihat gambar dari generator AC dan generator DC, di mana generator AC memiliki dua cincin, sedangkan generator DC memiliki satu cincin. Yang kedua, transformator atau trafo. Trafo adalah alat untuk mengubah nilai tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Trafo terdiri atas tiga bagian, yaitu inti besi atau inti magnetik, kemudian kumparan primer dan kumparan sekunder. Bisa kita lihat di gambar. Jadi ada tiga bagian dari trafo, yaitu inti besinya, kemudian ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip kerja transformator: ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena arus bolak-balik berubah secara sinusoidal,
Fluk magnet yang dihasilkannya juga berubah secara sinusoidal. Fluk magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoidal. Persamaan transformator PV per PS sama dengan NP per NS, atau tegangan primer per tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder, di mana PV adalah tegangan pada kumparan primer satuannya volt, VS adalah tegangan pada kumparan sekunder satuannya juga volt, NP adalah banyak lilitan pada kumparan sekunder, dan NS adalah banyak lilitan pada kumparan sekunder. Berdasarkan kemampuan mengubah tegangan, ada dua jenis transformator, yaitu yang pertama, transformator step up, berfungsi menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik suatu sumber. Ciri-cirinya, VP lebih kecil dari VS, NP lebih kecil dari NS, IP lebih besar dari IS. Yang kedua, transformator step down, berfungsi menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik suatu sumber. Ciri-cirinya kebalikan dari transformator step up. VP-nya lebih besar dari VS, NP-nya lebih besar dari NS, dan IP-nya lebih kecil dari IS. Efisiensi transformator. Efisiensi adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran atau Pout dengan daya masukan Pin. Persamaan efisiensi transformator, eta atau efisiensi sama dengan Pout per Pin dikali dengan 100%, atau bisa kita ubah menjadi eta atau efisiensinya sama dengan PS per PV dikali 100%, atau sama dengan eta atau efisiensinya sama dengan PS kali IS per VP kali IP dikali 100%, di mana eta itu adalah efisiensi transformator, satuannya persen, kemudian PV adalah daya pada kumparan primer, satuannya watt, PS adalah daya pada kumparan sekunder, satuannya watt, VP tegangan pada kumparan primer, satuannya volt, VS tegangan pada kumparan sekunder, satuannya volt, IP kuat arus pada kumparan primer, satuannya ampere, IS kuat arus pada kumparan sekunder, satuannya ampere. Contoh soal yang pertama, generator listrik AC menghasilkan tegangan AC sesuai dengan persamaan GGL-nya atau epsilonnya sama dengan 110/2 sin 100 pt volt. Tentukan frekuensi sumber listrik dan tegangan maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Dari soal tersebut kita peroleh yang diketahui itu persamaan dari tegangan generator AC, itu epsilonnya sama dengan 110/2 sin 100 pt volt. Kemudian ditanyakan berapa frekuensi dan tegangan maksimumnya. Berarti kita cari frekuensi dengan GGL maksimum atau tegangan maksimumnya dengan cara kita samakan antara persamaan yang di soal dengan persamaan umum dari tegangan generator. Epsilon itu sama dengan epsilon maksimum sin omega T. Samakan dengan persamaan di soal. Epsilonnya sama dengan 100/2 sin 100 pt. Sehingga epsilon maksimumnya atau GGL maksimumnya itu sama dengan 110/2, kemudian omega-nya sama dengan 100 pi. Sehingga GGL maksimum atau tegangan maksimumnya epsilon maksimum itu sama dengan 110/2 volt. Kemudian kita
Samakan W omeganya itu sama dengan 100 pi, di mana omega adalah 2 pi kali F sama dengan 100 pi, sehingga F-nya sama dengan 100 pi per 2 pi. Pi sama-sama punya pi bisa kita coret, kemudian 100 dibagi 2 itu sama dengan 50 Hz, sehingga jadi frekuensi sumber dan tegangan maksimum yang dihasilkan generator secara berturut-turut itu adalah frekuensi sumbernya 50 Hz, tegangan maksimumnya 110/2 volt. Soal yang kedua, perbandingan antara lilitan primer dan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 15/2. Jika kumparan primer terdiri atas 750 lilitan dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC 150 volt, tentukan jumlah lilitan sekunder dan tegangan pada kumparan sekunder. Dari soal dapat kita ketahui itu ada perbandingan antara lilitan primer dan lilitan sekunder, berarti NP berbanding NS itu sama dengan 15/2. Kemudian jumlah kumparan primer, jumlah lilitannya itu NP-nya 750 lilitan. Kemudian sumber tegangan AC-nya 150 volt, berarti V primernya, VP-nya 150 volt. Yang ditanyakan jumlah lilitan sekunder, berarti NS, dan tegangan pada kumparan sekunder, berarti NS dan VS-nya berapa. Pertama kita cari NS-nya dulu, berarti kita bandingkan antara NP dengan NS. NP per NS itu sama dengan 15/2, di mana kita kalikan silang antara NP per NS dengan 15/2, berarti jadinya 15 NS sama dengan 2 NP. Berarti masukkan NP-nya 750, jadi 15 NS sama dengan 2 kali 750. 15 NS sama dengan 2 kali 750 itu 1500. Maka NS sama dengan 1500 dibagi dengan 15, dapatlah 100 lilitan. Jadi jumlah lilitan sekundernya adalah 100 lilitan. Kemudian berapa tegangan pada kumparan sekunder? Kemudian mencari VS-nya. VP per VS sama dengan NP per NS. Sesuai persamaan pada transformator, jadi VP-nya masukkan 150 per VS sama dengan 15/2. Kalikan silang. Dapatlah 15 VS sama dengan 150 kali 2 itu 300, sehingga VS-nya sama dengan 300/15 sama dengan 20 volt. Jadi tegangan sekundernya adalah 20 volt. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.